ya. Jadi eh, untuk yang PWM ini ada di ranah output ya. Misal mau mendrive tadi aktuator motor DC misalnya ya, atau LED. Nah, ini contohnya pakai PWM tadi. Nah, jadi gimana caranya kan si microcontroller ini kan dia digital ya. Sedangkan aktuator-aktuator ini apa kita pengen tadi mengatur seperti analog ya. Dia tidak hanya low dan high aja, tapi dia bisa mainin range-nya dari 0 sampai 100% tadi gitu. Nah, cara kerjanya yaitu menggunakan PWM tadi ya, menggunakan PWM tadi dan apa dari kalau kita lihat tadi, jadi output yang dihasilkan dari si microcontrollernya itu dia tadi berupa sinyal-sinyalnya tuh seperti ini ya. Dia eh, apa? Dia nyala selama periode tertentu, kemudian dia low, dia mati selama periode tertentu. Nah, sehingga hasilnya itu seolah-olah seperti analog ya. Dia bisa eh, outputnya tuh bisa kita sesuaikan mau berapa persen gitu ya. Nah, seperti yang tadi eh, itu mungkin ya kalau dilihat dari cara kerjanya. eh Gimana? Mungkin Sapatin nampaknya eh seperti itu. Sudah sudah tercerahkan Kak. Oke. Terima kasih eh Kak. Ya, mohon maaf nih kalau Kyle belum nangkep maksud pertanyaannya, tapi kurang lebih itu yang Kyle pahami. Ya, untuk analog kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kemarin itu kita mainan input ya. Mana sih? Oh, ini ya sulanya. Nah, ini ya kita main dengan potensiometer. Untuk potensiometer ini sintaksnya ini ya analog read. Jadi sinyal dari pin sensor ini dia sinyal analog. Nah, di analog read ini, nah ini kalau teman-teman bongkar nih di dalam analog analog read ini ada apa? Ada analog read. Oke, itu mungkin ini silakan teman-teman apa sebenarnya masih banyak yang contoh secara praktikalnya yang bisa teman-teman explore. Kita coba lihat ya. Misal ESP32 kita coba lihat ini ya kayak sarankan teman-teman ini untuk menambah wawasan explore-explore dari artikel-artikel dari tutorial-tutorial ya. Ini kita coba lihat beberapa. Oke, ini ada dari Random Nurse Tutorials. Kita lihat di sini, misalnya ada PWM. Ini contohnya ternyata sama LED juga. Oke, ya ini sama sih ternyata untuk basicnya biasanya untuk LED gitu ya. Nah, dia kita atur gitu untuk berapa persennya brightness-nya ya.
Nah, seperti ini gitu ya. Mulai dari gelap, ini kita bisa atur sedang, kita bisa atur terang. Seperti ini. Oke, kalau artikel ini contohnya apa ya? Oke, ini penjelasan lebih mendalam. Oh, sama. Contohnya LED juga ya. Oke, ini mau tanya nih teman-teman, praktikum tadi udah ada yang coba belum ya? Atau waktu sesi tutor kemarin Kale coba praktekin nggak ya praktikumnya? Sudah coba di sesi kemarin nggak? Oh, udah coba ya? Berhasil nggak juga? Kemarin itu praktikumnya kelompokan gitu Kak. Terus sudah presentasi per kelompok gitu di spin ada 2 kelompok terus udah berhasil juga. Oh, berhasil ya? Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Oke, makasih. Sebentar. Di Walkme ya. Ntar ini nih yang mau KL highlight. Kalau tadi di contoh praktikumnya dia pakai sintaks ini ya, analog write ya. Nah, saya nggak tahu apakah Arduino ID sudah update sehingga kita bisa nih menggunakan sintaks analog write itu di ESP32. Nah, nampaknya kemarin kalau udah dicoba berarti udah berhasil ya. Nah, kalau waktu dulu kayaknya sebelum ada update nih ya, saya pernah coba nih eh, menggunakan ESP32 tapi tidak bisa menggunakan analog write. Nah, makanya eh, kalau dulu itu pakai fungsi ini nih, ini let CO write ini. Nah, mana sih di artikel yang ini ya? Nah, jadi ini contohnya ya. Kita perlu eh ini ya, kita perlu definisikan beberapa variabel. Yang pertama misalnya ada channel, terus ada frekuensi, kemudian ada resolution ya, kayak gini. Kemudian di void setup, nah ini ada let chess setup, kita set PWM channelnya, kemudian frekuensinya, resolutionnya yang tadi kita sudah define, kemudian let check attach pin. Nah, kemudian ini untuk eh right-nya ya, let's say right-nya ini channel, kemudian ada duty cycle-nya. Nah, kalau dulu tuh seperti ini gitu ya, sebelum ada analog right. Nah, sekarang udah dipermudah ya dengan adanya fungsi analog right. Jadi cukup pakai pin mode aja, terus di sini tinggal sintaksnya analog right, kemudian nyalakan LED-nya sebesar duty cycle yang kita inginkan gitu. Nah, kalau dulu
saya ngikutin artikel ini gitu ya. Jadi ada agak lebih rumit gitu ya. Kita tentukan dulu frekuensinya dan resolusinya ya. Dan resolusinya seperti ini. Ya, itu mungkin ya ini wawasan aja kalau teman-teman bongkar fungsi analog write kurang lebih ada seperti ini ya. Ada let's say attach pin, ada let's say write, ada let's say setupnya ya ketika pin mode seperti ini untuk yang mode PWM seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya banyak harusnya contoh-contohnya ya untuk mengontrol selain mengontrol LED misalnya untuk mengontrol motor DC gitu ya. Nanti dikontrol aja di search aja misalnya ini ESP32 DC motor. Nah, ini ya control speed misalnya pakai motor driver. Nah, ini juga menggunakan PWM ya. Seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sambil menunggu kita lanjut dulu untuk bagian yang kedua, touch sensor. Nah, jadi ini salah satu fitur dari ESP32 ya. Dia bisa berfungsi untuk membaca kapasitansi ya, sehingga bisa asosiasikan salah satunya dengan sentuhan tangan. Nah, ya seperti ini secara rangkaiannya kita lihat misalnya sebentar. Nah, ini beberapa model power ya. Ada aktif, ada modem sleep, light sleep, ada deep sleep, ada hibernation ya. Oke, sleep mode merupakan mode hemat daya. Nah, pada mode ini seluruh data akan ada core memorinya, ada koprosesornya, RTC, kemudian ada eh, apa modemnya ya, ada WiFi, radio, ada WiFi dan Bluetooth. Nah, ini ketika aktif misalnya semuanya, nah power consumption-nya tuh dia 160 sampai 260 mAh. Kemudian di mode yang lain, ini contohnya light sleep. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang aktif apa, yang pause apa, yang inaktif apa. Nah, ini ketika light sleep, yang inaktif itu WiFi, Bluetooth, radio, dan peripherals. Yang aktifnya koprosesor dan RTC aja. Kalau core-nya ini pause. Nah, untuk power consumption-nya, jadi ketika mode ini, dia eh, cuma membutuhkan 0,8 miliampere aja, gitu ya. Kemudian ini ada deep sleep. Kalau deep sleep yang aktif hanya koprosesor dan RTC, sisanya dinonaktifkan. Ini bisa mencapai hingga 10 mikroampere aja, gitu ya. Karena hanya dua gitu yang aktif. Jadi ini lebih kecil gitu untuk arus yang digunakannya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada artikel juga yang teman-teman silakan coba buka ya. Nah, ini kayaknya gambar-gambar tadi juga dari artikel ini ya. Ada dari artikel Last Vintage Engineer ya. Ada mode aktif, mode sleep, light sleep, deep sleep, dan hibernation. Nah, ini cukup lengkap juga penjelasannya. Silakan dieksplor ya. Nah, ini kita lihat misal yang tadi power mode pertama aktif mode ya. Nah, seperti ini modem sleep. Nah, jadi yang nggak aktif ini modem-modemnya ya, WiFi, Bluetooth,
radio peripherals. Oke, ada light sleep,